Selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita ada kesempatan di pertengahan minggu untuk ketemu, untuk berjemaat. Itu suatu hal yang indah. Dan pada Rabu malam ini, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama. Dan kita akan lihat di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-12. Satu Samuel pasal 12. Kita lihat ayatnya yang ke-23, satu ayat saja. 1 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-23. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, dengan sepenuh hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami datang kepadamu saat ini sebagai jemaat di pertengahan minggu, Tuhan, untuk berdoa, dan kami juga ingin belajar firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan menegaskan kebenaran-Mu kepada kami, supaya kami dapat melakukannya dalam hidup ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, dan belakangan ini saya sedang mempelajari kitab 1 Samuel, antara lain karena saya juga sedang merekam Mutiara Kebenaran yang terakhir sudah sampai di Rut, jadi berikutnya 1 Samuel, dan kita sedang dalam proses membahas dan merekamnya, sehingga saya banyak mempelajari kitab 1 Samuel belakangan ini, dan salah satu tema yang besar dalam kitab 1 Samuel adalah tema doa. Jadi menarik sekali, tema doa adalah tema yang dominan di dalam kitab 1 Samuel. Di awal sekali 1 Samuel, kita tahu cerita tentang bagaimana Samuel lahir. Di situ ada ibunya namanya Hana yang disakiti oleh madunya sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dan doanya sedemikian rupa sampai dikira mabuk oleh Imam Eli pada waktu itu. Dan ada banyak lagi doa-doa lain di dalam kitab ini yang luar biasa, termasuk doa Samuel dan lain sebagainya. Tetapi ayat yang baru saja kita baca ini, 1 Samuel 12-23 juga adalah salah satu hal yang sangat menonjol, atau satu pengajaran tentang doa yang sangat luar biasa, bahkan boleh dibilang yang paling mengejutkan mungkin di antara semuanya, yaitu suatu konsep bahwa ini Samuel yang berbicara. Samuel berbicara, dan dia berbicara waktu itu dia undur diri dari bangsa Israel karena mereka sudah meminta seorang raja dan Tuhan sudah kasih mereka seorang raja, yaitu Saul. Dan Samuel bilang, oke, kalian sudah punya raja, aku akan mundur, aku pensiun dari tugasku. Dan di dalam pidato dia, undur diri itu, dia memunculkan pernyataan ini yang mengajarkan suatu konsep bahwa ternyata Samuel menganggap bahwa kalau dia tidak berdoa, itu dia berdosa. Ini suatu konsep yang sangat berani atau sangat mungkin dianggap keras, begitu. Kalau dia tidak berdoa, maka dia berdosa. Dia berdosa. Nah, kita sudah sering, saya yakin sebagai orang Kristen, mendengar berbagai hal tentang doa. Kita sering mendengar bahwa doa itu bagus, bahwa ada manfaat doa, ada tipe-tipe doa, ya, kemudian ada bagaimana cara berdoa, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah hal yang indah. Tetapi kita juga perlu merenungkan apa yang dikatakan di sini.
bahwa ternyata doa itu bukan hanya ada banyak hal yang bagus tentangnya, tetapi bahkan kalau seseorang tidak berdoa, apakah dia berdosa? Samuel menganggapnya demikian. Kalau seseorang tidak berdoa, dia berdosa. Dan oleh karena itu, ini akan menjadi tema bagi kita pada malam hari ini, yaitu berdosa karena tidak berdoa. Berdosa karena tidak berdoa. Dan kita akan lihat mengapa demikian. Mengapa kalau seorang tidak berdoa, dia berdosa? Ada 3 alasan. Mengapa gagal untuk berdoa adalah dosa. Yang pertama, karena berdoa adalah perintah Tuhan. Berdoa adalah perintah Tuhan, sehingga kalau seorang tidak berdoa, itu berarti dia melanggar perintah Tuhan. Kita bisa mendefinisikan dosa berbagai cara tentunya. Ada orang berkata dosa itu tidak mencapai targetnya Tuhan. Ya, itu benar juga. Atau dosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Oke, itu bisa juga. Atau cara lain mendefinisikan dosa adalah melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Itu juga dosa. Nah, oleh karena itu, doa ternyata bukan sesuatu yang opsional. Doa adalah perintah dalam Alkitab. Dan kalau itu adalah perintah, maka kalau kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Sehingga kita bisa melihat dosa dari 2 sisi. Ada dosa, kalau dalam bahasa Inggris kita bilang dosa commission, dan ada dosa yang namanya dosa omission. Jadi dosa commission dan dosa omission. Dosa commission adalah dosa karena kita melakukan sesuatu. Ya, sedangkan dosa omission adalah dosa karena kita tidak melakukan sesuatu. Dua-duanya adalah dosa. Kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum Tuhan, itu dosa. Kita berbuat sesuatu, misalnya kita mencuri, kita berbohong, kita merampok, kita berzina, lain sebagainya. Ini semua adalah dosa karena kita melakukan sesuatu. Sins of commission, orang bilang. Tetapi ada juga dosa yang karena kita gagal melakukan sesuatu. Ini namanya sins of omission. Jadi Tuhan perintahkan kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak lakukan. Kita tidak mau melakukannya. Kita bisa membayangkan salah satu pasal terhebat dalam Alkitab, Kejadian pasal 22. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, ambil anakmu Ishak yang kau kasihi itu, persembahkan dia di atas gunung Moria, itu perintah Tuhan. Dan kalau misalnya Abraham waktu itu berkata, ya saya tidak mau melakukan itu, maka dia tidak mau melakukan perintah Tuhan, itu adalah dosa. Dan dia tidak akan menjadi seorang bapak yang beriman kalau demikian. Jadi ada dosa yang kita perbuat, ya, dosa yang kita lakukan karena kita melakukan sesuatu, tapi ada juga dosa karena kita gagal melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu kita mau melihat bahwa kalau kita tidak berdoa, itu kita juga gagal melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Apakah memang Alkitab memerintahkan kita berdoa? Apakah Tuhan memerintahkan kita berdoa? Oh iya. Coba kita buka beberapa ayatnya. Yang pertama, kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, kita lihat ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ini adalah salah satu ayat terpendek di dalam Alkitab. Bahkan kalau saya tidak salah, di Alkitab bahasa Indonesia ini adalah ayat terpendek. Ini kalau saya tidak salah. Karena ini hanya terdiri dari 2 kata. Ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris, dalam KJV ini bukan ayat terpendek. Ya, karena ada ayat lain yang lebih pendek di dalam KJV, yaitu ayat di Injil yang hanya terdiri dari 2 kata saja, yaitu Jesus wept. Ya, Jesus wept. Itu dua kata, 9 huruf. 9 huruf, tetapi di bahasa Indonesia jadinya lebih panjang. Ya. Tapi kalau di Alkitab bahasa Indonesia, sepertinya ini ayat terpendek di Alkitab. Itu kata-kata tetaplah berdoa. Ya. Tetaplah berdoa. Ya.
Mungkin Tuhan sengaja bikin pendek supaya dihafal. Supaya diingat terus, gitu kan? Tetaplah berdoa. Di sini. Kata tetaplah di sini berasal dari bahasa Yunani adialeptos, yang bisa juga diterjemahkan tanpa henti atau terus menerus, tanpa gagal. Sehingga dalam KJV diterjemahkan pray without ceasing, berdoa tanpa ada gagalnya, tanpa ada menghilangnya doa itu. Ini adalah perintah. Ini adalah perintah. Kalau Anda cek di bahasa aslinya, ini bentuk imperatif. Jadi Tuhan ingin kita tetap berdoa. Artinya Tuhan ingin orang Kristen punya kehidupan doa yang berkesinambungan. Terus. Kita tidak bisa juga berkata, saya sudah pernah berdoa. Dulu waktu saya diselamatkan, saya pernah berdoa. Minta Tuhan selamatkan saya pernah berdoa. Oh, itu bagus. Tapi Alkitab bukan hanya berkata doalah 1 kali. Doalah bahkan tidak dikatakan 10 kali atau 100 kali atau 1000 kali. Tapi Alkitab berkata adialeptos, tetaplah tanpa gagal. Adialeptos di sini. Tetaplah berdoa. Berdoalah terus-menerus. Ini adalah perintah. Coba kita lihat lagi di dalam Kolose pasal 4. Ini juga bentuk perintah. Kita lihat Kolose itu langsung di sebelahnya 1 Tesalonika. Anda melihat 1 Tesalonika, Anda buka satu halaman sebelum Tesalonika adalah Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua. Nah, ini juga bentuk perintah. Dan apa yang Tuhan katakan di sini? Lewat Paulus, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita bahkan disuruh untuk berdoa, tapi lebih daripada itu kita disuruh bertekun dalam doa. Sekali lagi penekanannya bukan saya ada doa 1 kali, saya pernah doa, saya waktu itu berdoa, bukan itu penekanannya. Tapi penekanan pada sesuatu yang tekun dilakukan. Sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Mereka dikatakan bertekunlah dalam doa, bahkan dilanjutkan, dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Berjaga-jaga. Ini sesuatu yang harus kita, memang kita dengan perhatian dilakukan. Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi ini juga bukan berbicara mengenai doa yang otomatis. Doa otomatis. Kadang-kadang ada orang yang doa sudah menjadi suatu kebiasaan otomatis. Nah, ada kebiasaan bagus, saya tidak berkata kebiasaan itu buruk. Daripada tidak ada kebiasaannya. Tetapi kalau hanya itu saja, misalnya mau makan otomatis berdoa. Dulu waktu saya masih muda, kadang-kadang seperti itu juga. Sampai saya berpikir, wah tidak boleh seperti ini. Bahkan ada doa makan yang sudah dihafal. Jadi mau berdoa, ada kayak ini, ada kata-kata yang dihafal gitu. Begini. Doa otomatis. Tapi kita bilang tidak. Tuhan bilang bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjagalah sambil mengucap syukur. Nah mungkin sampai dengan titik ini ada orang yang berkata, waduh gawat dong kalau begitu. Ya, kalau tidak berdoa itu berdosa, wah berarti saya harus tambah sibuk lagi saya. Berarti di tengah-tengah kesibukan seharian saya harus ini sempilkan tadi mana nih berdoa begitu kan. Saya harus lowongkan waktu untuk berdoa, kalau enggak nanti saya dibilang Pak Stephen berdosa lagi segala macam gitu ya. Ini gimana ini ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, bukan demikian. Ya, bukan demikian. Itu salah memahami doa. Tuhan menyuruh kita berdoa dan Tuhan berkata bahwa
tidak berdoa itu berdosa, bukan yang dia maksud adalah suatu ritualisme. Bukan yang Tuhan maksud adalah suatu performa atau suatu tata cara liturgi seperti apa, bukan. Tetapi sebenarnya ketika seseorang tidak berdoa, itu adalah gejala dari penyakit yang lebih mendalam. Nah, ini memimpin kita kepada poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, mengapa tidak berdoa itu dosa? Karena tidak berdoa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dan yang kedua, kenapa tidak berdoa itu adalah dosa? Karena tidak berdoa adalah cerminan hubungan yang buruk dengan Tuhan. Cerminan hubungan yang buruk dengan Tuhan. Kalau di dalam kedokteran, kami selalu diajar pada waktu dulu, waktu saya masih belajar untuk menjadi seorang dokter, bahwa kita harus membedakan antara gejala saja dengan sumber penyakitnya. Nah, jadi ada penyakit, kemudian ada gejala. Dan kalau misalnya kita mau mengobatin dengan tepat, kita harus bedakan yang mana gejala, yang mana memang penyakitnya. Kalau kita hanya obatin gejalanya saja, seringkali penyakitnya nggak diobatin, maka lebih susah sembuh. Nah, misalnya, kalau misalnya orang sering kaget dengan gejalanya saja. Misalnya ada orang demam. Jadi dia demam gitu kan. Demam ini sebenarnya gejala saja. Penyebab demamnya apa? Harus diselidiki. Demamnya ini karena ada infeksi. Maka infeksinya yang harus disembuhkan sebenarnya. Ada orang demam karena beda-beda lagi. Ada orang jatuh cinta jadi demam juga, saudara. Itu kalau disuruh minum Panadol, beda lagi hasilnya. Nah, jadi macam-macam. Nah, ini apa? Ada penyebabnya, ada gejalanya. Jadi kalau seseorang tidak berdoa, lalu dia mendengar khotbah ini atau membaca buku tentang doa, lalu dia berkata, berarti saya harus jadwalkan kapan gitu, atau saya kasih alarm di handphone saya jam tertentu, saya harus bikin ritual berdoa dan sebagainya. Bukan itu. Karena ketidakberdoaan, ketika seseorang gagal berdoa dan dia tidak punya keinginan untuk berdoa dan tidak ada dorongan untuk berdoa sama sekali, itu hanyalah gejala. Akar masalahnya apa sebenarnya? Akar masalahnya adalah hubungan dia yang jauh dari Tuhan. Hubungan dia yang tidak dekat dengan Tuhan. Ini akar masalahnya. Dan oleh karena itu, maka tidak berdoa adalah dosa karena memang maunya Tuhan itu kita dekat pada Dia. Dan ketika kita jauh dari Dia, dan ketika hubungan kita jelek dengan Tuhan, retak dengan Tuhan, itu adalah dosa. Itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan desain Tuhan. Dan ketika kita berdoa, itu bukan ritual. Ketika kita berdoa, itu kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan maha hadir. Oleh karena itu kita bisa menghadap Dia kapanpun dalam doa. Ketika kita berdoa, penulis Ibrani mengatakan itu seperti kita menghadap tahta kasih karunia. Kita langsung berdiri di hadapan Tuhan. Dimanapun itu. Dan kita berbicara kepada Dia. Kita bercakap-cakap dengan Dia. Dan karena Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi orang percaya. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Tuhan adalah sumber damai sejahtera kita. Tuhan adalah sumber berkat kita. Maka doa merupakan akses kita kepada semua itu. Doa merupakan akses kita kepada semua itu.
Coba kita buka di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat. Coba kita lihat ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Siapa yang sudah sukses melakukan ini? Ada? Siapa di dunia yang tidak ada khawatir apapun sedikit pun? Mungkin kita berkata, Tuhan bagaimana caranya Tuhan? Mungkin orang yang tidak pernah khawatir adalah yang masih kecil biasanya. Dia tidak khawatir karena belum tahu apa-apa memang. Itu pun ada yang dia khawatirkan. Yang dikhawatirkan agak lucu-lucu memang, tapi ada yang dikhawatirkan juga. Kadang-kadang anak-anak mengkhawatirkan hal yang aneh-aneh. Kan? Nah, dia khawatir apa bonekanya nggak kenapa lah gitu. Loh Tuhan, namanya manusia. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Gimana caranya Tuhan? Tuhan hanya kasih satu cara. Yaitu apa? Dengan apa? Dengan berdoa. Dengan berdoa. Karena itu adalah penawarnya. Hendaklah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Karena dalam doa ada dua hal. Ada permohonan dan ucapan syukur. Permohonan dan ucapan syukur ini luar biasa. Ucapan syukur memastikan bahwa kita menyadari bahwa kita sebenarnya sudah diberkati luar biasa. Jadi, ucapan syukur. Dan ini menghilangkan kekhawatiran karena apa? Tuhan sudah berkati saya luar biasa. Tapi ada permohonan juga. Apapun yang masih kita perlukan, kita bisa mohon kepada Tuhan. Jadi permohonan dan ucapan syukur. Makanya saya bilang tadi, Tuhan adalah sumber segala-galanya kita. Tuhan sumber damai sejahtera kita. Bagaimana kita mendapatkannya? Doa. Itu adalah sumber kecukupan kita. Bagaimana kita mendapatkannya? Doa. Oleh karena itu, ketika seseorang tidak berdoa, dia berdosa karena dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, orang-orang, pribadi-pribadi yang sudah mendapatkan hal ini, mereka tidak mau melepaskannya. Mereka tidak mau melepaskannya. Kalau mereka sudah mendapatkan kehidupan doa yang luar biasa, kalau kita pernah merasakan kehidupan doa yang luar biasa, kita tidak mau melepaskannya. Terus terang, belakangan ini saya agak sedikit rindu dengan suasana pandemi dulu, saudara. Bukan kenapa-napa, karena waktu pandemi saya merasa saya lebih banyak berdoa. Lebih tenang. Kita ini lebih terfokus malah. Tapi kita dan sepertinya bagaimana saya harus mendapatkan hal tersebut. Ini suatu perasaan yang sangat indah sebenarnya. Sangat indah. Anda baca di dalam Alkitab, semua orang yang memiliki hubungan dengan Bapa di sorga yang sedemikian tidak mau melepaskannya. Kita bisa lihat di PL, kita bisa lihat di PB. Contoh yang paling jelas tentu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ketika di muka bumi ini, doa dengan Bapaknya adalah hal yang paling indah yang dia pertahankan terus. Anda baca di kitab Markus, dikatakan Tuhan Yesus saking sibuknya, dia tidak sempat makan pernah. Tidak sempat makan, saudara. Tapi dia selalu menyempatkan waktu untuk berdoa. Dia tidak pernah kompromi dengan waktu doanya. Kalau tidak ada waktu siang-siang, apa yang dilakukan? Anda baca Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar dia bangun lalu pergi ke tempat menyendiri. Sampai murid-murid cari dia mungkin. Di mana Tuhan? Lalu Simon Petrus ketemu Tuhan Yesus sedang berdoa. Dia bilang, Tuhan ajarkan kami berdoa juga. Orang lain bisa melihat kehidupan doa Tuhan Yesus. Dan merasa ini adalah hal yang indah yang saya ingin miliki juga. Dan murid-murid, wow, andai kata kita bisa bertanya dan meminta kepada Tuhan, Tuhan,
Saya juga mau berdoa seperti ini. Pantas saja murid-muridnya berkata pada Sang Tuhan, ajar kami berdoa. Ajar kami berdoa. Di Perjanjian Lama, Daniel, saking senangnya dia berdoa, 3 kali sehari dia tidak pernah lepas. Pasti ada sesuatu di situ. Ini bukan ritualisme belaka. Sampai-sampai dia tidak mau mengorbankan doanya, bahkan dengan ancaman dilempar ke gua singa sekalipun. Dia tetap, saya lebih baik berdoa. Saya lebih baik berdoa dan dilempar ke gua singa bahkan. Dan benar, dia dilempar ke gua singa. Kira-kira apa yang dilakukan di gua singa? Saya yakin dia berdoa juga, saudara. Dan saya yakin malam itu, Daniel tidur lebih lelap daripada Raja Darius dan musuh-musuhnya yang memasukkan dia ke gua singa itu. Bahkan kita baca Darius semalaman gak bisa tidur. Siapa yang di gua singa dan siapa yang di tempat tidur? Darius mungkin di tempat tidur bolak-balik, dia panggil dayang-dayangnya semua. Gak ada, dia gak bisa tidur. Padahal bukan dia di gua singa. Daniel di gua singa malah santai-santai aja. Belakangan dia bilang, Tuhan sudah kirim malaikat. Dia pasti berdoa dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Luar biasa sekali. Coba kita buka Nehemia pasal 2. Anda bertanya, bagaimana saya bisa berdoa senantiasa? Kan saya sibuk, kan saya bisnis, kan saya bekerja, kan saya ketemu klien, kan saya kuliah, kan saya berdagang dan ini dan itu. Coba Anda lihat Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2. Ayatnya yang sebenarnya kita bisa baca semua, tapi saya baca dari ayat 2. Nehemia ini, dia seorang pejabat tinggi. Pejabat tinggi waktu itu dia adalah juru minuman raja yang sangat besar yaitu Artasasta. Suatu ketika dia sedih karena mendengar kabar Yerusalem. Rupanya menjadi juru minum raja itu nggak boleh kelihatan sedih. Kenapa? Kelihatan sedih dikira kamu punya masalah. Kenapa nggak boleh punya masalah? Orang yang punya masalah, orang-orang yang bisa ditekan oleh pihak lain, masalahnya bisa dipakai untuk blackmail dia, supaya dia meracunin raja atau lain sebagainya. Karena itu posisi yang sangat-sangat penting sekali. Ayat 2, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Sangat takut karena raja kalau paranoid, dia bilang, kamu sedih apa? Jangan-jangan istri kamu ditawan musuh ya, kamu disuruh meracunin saya atau apa. Segala macam bisa dikepikiran. Nehemia menjadi takut. Ayat 3, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram, tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Perhatikan ayat 4, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Saudara, dia tidak minta izin dulu sama Artasasta. Tuan Raja, sorry saya ke kamar sebentar ya, saya mau doa dulu gitu. Tidak, dia tidak bilang seperti itu. Dia tidak juga tutup mata gini atau langsung sujud-sujud gitu, tidak. Bagaimana cara dia berdoa di sini? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja. Kira-kira rajanya disuruh nunggu berapa menit ini? Tidak. Ini adalah doa langsung dari hati dia pada saat itu juga. Langsung dia berdoa kepada Tuhan sambil dia berbicara dengan Raja Artasasta di sini. Ya, ini yang Tuhan maksud dengan katanya tetaplah berdoa, bukan bahwa kita harus berlutut terus sepanjang hari, nggak usah ngapa-ngapain lagi, bukan. Tetapi sikap hati kita yang dekat dengan Tuhan, di mana pikiran kita terus kembali kepada Tuhan sepanjang hari. Dan dalam apapun yang kita lakukan, kita terlibatkan Tuhan. Sehingga makanya kita bilang kalau kita gagal berdoa, itu adalah dosa karena itu berarti hubungan kita dengan Tuhan buruk. Dan Tuhan tidak mau itu.
Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan. Tidak berdoa adalah dosa. Yang pertama adalah karena itu merupakan pelanggaran perintah Tuhan. Yang kedua adalah karena mencerminan dari hubungan yang buruk dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak berdoa adalah dosa karena adalah cerminan yang buruk dengan sesama kita. Cerminan hubungan kita yang buruk dengan sesama kita. Coba kita buka, ada perintah lain lagi di dalam 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama. Dan ini nasihat, tapi nasihat ini nasihat firman Tuhan, jadi sebenarnya perintah juga. 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Firman Tuhan menasihatkan kita untuk berdoa untuk orang lain. Untuk semua jenis orang, untuk semua orang. Kita bisa mendoakan semua orang. Baik yang kita kenal pribadi maupun yang tidak kita kenal pribadi. Raja-raja, pembesar-pembesar, kita diperintahkan untuk mendoakan mereka. Dan ketika kita berdoa untuk sesama kita, itu adalah salah satu tindakan mengasihi. Itu adalah bagian dari hukum yang terutama apa? Nomor 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu dalam doa juga. Ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Hukum yang kedua dan sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan bagaimana kita melakukan itu? Banyak cara. Salah satunya adalah mendoakan mereka juga. Mendoakan sesama kita adalah salah satu cara kita mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena berdoa, ketika kita berdoa, kita jangan berdoa yang hanya karena saya harus berdoa. Bedanya apa? Berdoa yang sungguh-sungguh adalah berdoa yang dengan yakin bahwa Tuhan sedang mendengarkan dan Tuhan akan menjawab. Bukan yang doa lalu kayak ada masa bodoh lah terjadi atau enggak. Jadi itu doa yang mungkin karena kebiasaan saja. Tapi ketika kita berdoa, kita benar-benar sedang di hadapan tahta Tuhan. Dan kita sedang menyampaikan sesuatu kepada Tuhan dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang mendengarkan dan Dia punya segala kuasa untuk menggenapi apa yang kita minta. Dia punya segala kuasa untuk melakukan itu. Dan kita mendoakan sesama adalah salah satu cara terbaik untuk menolong mereka. Ketika kita sulit untuk melakukan sesuatu, Tuhan bisa. Namun terlebih lagi bahwa ketika kita mendoakan sesama, bukan hanya itu menggerakkan Tuhan, tapi itu mengubah kita. Doa menggerakkan Tuhan, tapi juga lebih lagi itu mengubah kita. Mengubah kita. Ketika kita mendoakan seseorang, kita semakin mengasihi dia. Dan kita terdorong untuk melakukan sesuatu bagi dia. Oleh karena itu Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Anda buka Matius 5 ayat 44. Ayat 43 berkata, kamu sudah mendengar, kasihilah temanmu, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepada kalian, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita bahkan harus mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Kenapa? Ketika kita mendoakan seseorang, kita tidak mungkin membenci orang tersebut. Itu mustahil. Oleh karena itu Tuhan bilang, doakan. Kalau Anda sedang bergumul dalam hubungan Anda dengan seseorang, doakan dia. Selain itu, menggerakkan Tuhan, itu mengubah diri Anda juga. Dan ketika kita tidak berdoa, dan kita tidak mau mendoakan orang lain, maka itu adalah dosa karena itu berarti kita kurang mengasihi. Dan itu berarti bahwa hubungan kita dengan sesama kita tidak pada apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami suatu kehormatan yang luar biasa, bahwa kami dapat datang kepadamu, kami dapat
kapan saja melalui imam besar kami Yesus Kristus menghadap kepadamu untuk berdoa, untuk menyampaikan permohonan. Tuhan, Kau yang kiranya menolong kami untuk mendekatkan diri kami terus kepadamu. Pimpinan sertai Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.